Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pratita Rara Raina, SH MBA, dosen tetap pada program studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata, Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan background saya, yaitu pemasaran destinasi pariwisata. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Destinasi Pariwisata semester 3 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Mata kuliah ini membahas mengenai analisis karakteristik destinasi, perilaku wisatawan, STP, marketing mix, dan media promosi. Melalui studi kasus dan tim proyek, mahasiswa menyusun strategi pemasaran destinasi secara terpadu, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan pasar, karakter budaya, perkembangan teknologi, serta prinsip keberlanjutan. Melalui studi kasus dan tim proyek, mahasiswa menyusun strategi pemasaran destinasi secara terpadu, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan pasar, karakter budaya, perkembangan teknologi, serta prinsip keberlanjutan. Mata kuliah ini mendukung CPL 8, kemudian diturunkan menjadi 2 CPMK. CPMK 1 mampu menganalisis karakter destinasi, perilaku wisatawan, dan segmentasi pasar. Kemudian CPMK 2 mampu merancang strategi pemasaran destinasi pariwisata secara terpadu melalui bauran pemasaran dan media promosi yang relevan. Proses pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya akan memberikan materi yang disampaikan secara bertahap sesuai dengan CPMK dan sub CPMK sesuai dengan RPS yang bisa diunduh di akun Siama masing-masing mahasiswa. RPS ini telah mendapat persetujuan koordinator prodi dan gugus mutu prodi. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif dan pemanfaatkan media presentasi. Kemudian pada aspek interaction, mahasiswa terlibat secara aktif melalui tanya jawab, diskusi kelompok, analisis kasus, simulasi, presentasi, dan konsultasi proyek. Interaksi tidak hanya terjadi antara dosen dan mahasiswa, tetapi juga antara mahasiswa melalui pembelajaran kolaboratif dan team-based project. Pada aspek assessment, penilaian dilakukan pada aktivitas partisipatif melalui case method, hasil proyek melalui penyusunan destination marketing plan, serta penilaian kognitif melalui nilai tugas, UTS, dan UAS. Setiap penilaian menggunakan indikator dan kriteria yang disesuaikan dengan sub CPMK dalam RPS. Basis penilaian pada mata kuliah ini antara lain case method sebanyak 25%, team based project sebanyak 35%, nilai tugas sebanyak 10%, nilai UTS sebanyak 15%, dan nilai UAS sebanyak 15%. Metode yang digunakan antara lain meliputi case method dan project based learning yang meliputi ceramah interaktif, case study, presentasi, dan tim project. Referensi pembelajaran berasal dari beberapa buku referensi dan buku ajar yang saya susun bersama tim. Contoh kasus juga dikaitkan dengan hasil penelitian saya mengenai integrasi budaya dan teknologi dalam ekosistem pariwisata Kota Solo, promosi media digital pada UMKM di Solo dan sekitarnya, dan beberapa artikel ilmiah yang memiliki nilai kebaharuan dan relevansi agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah pemasaran destinasi pariwisata dengan materi pertemuan ke-10, yaitu positioning dan proposisi nilai destinasi. Mari kita simak bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkuliahan dimulai, saya presensi dulu ya. Oke, teman-teman, kita sudah mulai
di pertemuan ke-10 untuk mata kuliah pemasaran destinasi pariwisata. Nah, seperti biasa sebelum perkuliahan dimulai, ini saya mau sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran mata kuliah ini. Nah, dari pertemuan 1 sampai 8 kita sudah membahas atau menyelesaikan CPMK pertama. Nah, mulai dari pertemuan 9 kemarin, kita mulai masuk di CPMK kedua. Nanti setelah pertemuan hari ini, teman-teman akan paham kenapa semuanya itu harus berdasarkan riset atau analisis pasar. Mengapa positioning, ini kan hari ini kan kita membahas tentang positioning ya. Kenapa positioning itu harus berdasarkan analisis pasar? Ada yang bisa menjawab? Ya, apa? Karena menurut saya positioning itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan yang telah ditargetkan oleh pihak tersebut. Oke, good answer. Jadi memang kalau teman-teman menstrategikan positioning dari suatu destinasi wisata, itu memang harus ada targetnya dulu. Nah, target itu sebelumnya itu harus teman-teman itu menyusun segmentasinya seperti apa. Kita balik lagi di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai STP. Ada yang masih ingat STP itu apa? Masih. Apa tuh? Segmenting, targeting, positioning. Ada yang ingat nggak segmenting apa? Segmenting itu mengelompokkan masing-masing dari kebutuhan wisatawan. Oke, mengelompokkan masing-masing. Oke, dekat. Terus targeting? Proses memilih segmen pasar. Targeting itu benar. Memilih segmentasi yang kira-kira lebih cocok untuk destinasi wisatanya. Terakhir, P-nya apa? Positioning. Nah, hari ini kita bahas positioning. Jadi, kemarin kita sudah sedikit membahas dasar segmentasi itu pertama ada geografis. Ini segmentasi. Geografis, ada yang tahu geografis dalam segmentasi itu kita harus nyari apa? Asal wilayah. Asal wilayah apa nih? Wisatawan. Apakah kita mau nargetin wisatawan dari misalnya internasional itu mungkin spesifiknya negara seperti negara mana yang mau kita targetin kayak gitu? Terakhir, perilaku. Perilaku ini paling gampang, apa nih? Dari jumlah frekuensi kunjungan. Frekuensi kunjungan, bagus. Frekuensi kunjungan. Oke, jadi teman-teman itu untuk menentukan segmentasi, kalian harus milih-milih dulu. Jadi dikelompokkan. Beda nggak kira-kira? Ini kita sedikit brainstorm aja lah. Beda nggak kira-kira kalau wisatawan dari Arab sama kita menyediakan ini ya, amenities dan lain sebagainya, itu wisatawan dari Arab versus wisatawan dari misalnya Jepang. Kira-kira beda nggak teman-teman yang akan disediakan? Beda. Itu fungsinya kenapa segmentasi itu harus precise. Itu contohnya. Itu baru luarnya aja ya, baru garis besarnya saja. Nah, kayak gini. Nah, nanti teman-teman di segmentasi ini bakal mengelompokkan nih masing-masing. Oh, apalagi di sini kan udah ada demografis ya. Demografis itu kan dia fungsinya untuk tahu kira-kira wisatawan itu mau spend berapa di suatu destinasi wisata. Kayak gitu. Nah, jadi dari segmentasi itu teman-teman akan ada rangkuman kira-kira contoh segmentasi wisatawan yang mau berkunjung ke destinasi wisata kalian. Kan sekarang sedang ini ya, banyak teman-teman kuliah itu yang pergi ke Solo ketika liburan, long weekend, itu buat ke desa tematik batik misalnya, ya kan? Foto-foto, karena memang estetik. Jalanannya saja udah estetik. Apalagi experience mereka untuk ikut membatik misalnya. Atau mereka mau ke pasar gede nih, kuliner lokal. Kan banyak ya kuliner lokal di situ ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke. Nanya nih, kita sedikit olahraga sebelum mulai materi, kita sedikit olahraga otak. Studi
Kasus kampung wisata budaya. Teman-teman pikirkan ketika mau atau sudah mengunjungi Kampung Batik Lawean. Tahu kan Kampung Batik Lawean di mana? Oke. Tahu juga kan di sana isinya apa aja? Iya. Oke. Ada yang belum pernah ke sana? Sudah pernah ke sana semua. Oke, iyalah ya. Prodi Despar harusnya sudah menjelajah ya kalian ya? Alhamdulillah. Oke, studi Kampung Wisata Batik Lawean. Ada yang bisa mendeskripsikan atau menyebutkan poin menarik dari Kampung Batik Lawean nggak? Hai. Apa Haya? Di situ Hai pernah lihat ada kayak pengajaran batik gitu Ibu. Pengajaran batik, Buat oke. wisatawan. Workshop batik Iya, ya, workshop berarti. Workshop batik wisatawan. Ada lagi? Kulinernya juga banyak. Kuliner, oke, kuliner. Ada lagi? Ini nambahin di bagian kuliner itu. Oke, apa Di sana Saski? tuh ada satu resto namanya Canting London Kitchen. Itu tuh vibes-nya Jawa tapi Belanda gitu. Jawa, Belanda, dan mahal ya Saski. Canting Jawa, apa tadi? Canting Londo Kitchen. Itu enak banget. Merekomendasikan mac and cheese-nya sih. Apa ya? Mac and cheese-nya enak banget. Mac and cheese. Iya. Itu, Tapi dia oh itu Londo ya, itu Londonya ya. Oke. Canting ini ya di kuliner ya Saski ya. Iya. Oke, berarti ini kuliner lokal ya. Canting apa tadi? Canting Londo Kitchen. Oke, dia ini ya, berarti yang kasih nama pinter ya. Canting kan dari batik ya. Oke. Londo Kitchen. Oke, nice. Terus ada lagi. Apa tuh? Cafe Lokale. Itu tuh punya ownernya itu punya, selain punya bisnis ngebatik, batik, dia tuh juga ngembangin resto gitu Bu. Jadi restonya itu tiap minggu beda-beda menunya, ngikutin keinginan wisatawan. Itu bukanya tiap minggu aja. Tiap setahu aku sih beberapa hari dalam seminggu aja. Beberapa hari dalam, oh enggak, jadi nggak tiap hari buka. Oke, dia sudah sugih sekali. Tidak perlu tiap hari Juga, buka. Makan-makan tradisional Jawa tapi dikemasnya fancy gitu. Oh wow. Tempatnya fancy juga. Enggak sih Bu, tapi worth it kok balik datanya. Oke, nice rekomendasi dari food vlogger kita. Terima kasih Saski. Sudah ada 2 go-to, nanti teman-teman bisa check out tempatnya. Ada lagi selain 2 ini? Bangunan cagar alam. Bangunan, karena benar sekali bangunan cagar alam. Ada lagi? Pemandu wisata ya Ibu, harusnya ada kan. Ada lah guide. Ada lagi? Produk batiknya itu sendiri. Produk batik, iya betul Saski B. Produk batik. Sampai di slide ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman. Oke, aman ya. Nah, di sini yang mau saya bahas tadi pertanyaannya pertama tadi yang dijawab oleh Zahwa. Ini kenapa segmentasi, targeting, positioning itu tidak bisa terlalu general, terutama segmenting ya. Ketika teman-teman segmentasi tadi, itu harus beda-beda. Segmentasinya itu harus beda-beda, nanti dipilih, targetingnya dipilih. Baru menentukan positioningnya, kayak gitu. Nah, kenapa tidak bisa umum aja deh? Pokoknya intinya satu destinasi bisalah semua orang datang. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena kan memang kebutuhan itu, destinasi itu tailored berdasarkan kebutuhan wisatawannya. Jadi makanya kira-kira dari lokasi yang sudah ada existing itu, kira-kira segmentasi yang paling pas itu apa? Kalau misalnya memang areanya itu tidak bisa untuk, mohon maaf ya teman-teman yang harus menggunakan akses kursi roda, ya itu berarti dari awal memang sudah harus difikirkan juga pengelola wisatanya. Teman-teman sebagai pengelola wisata itu harus memikirkan itu juga. Kayak gitu. Dipahami? Paham. Oke, nah tadi misalnya kita mau beralih ke Kampung Batik Lawean. Di dalam positioning itu ada point of parity. Point of parity itu kesamaan antara satu destinasi wisata dengan destinasi wisata yang lainnya. Itu tadi, ada guide-nya, ada guide, ada kulinernya, ada produk batiknya. Itu namanya point of parity. Karena di lokasi lain itu juga ada.
Ada guide-nya kan di lokasi lain? Ada. Selain di Laweyan ada yang jual batik nggak? Ada. Berarti batik itu bukan pembeda di Kampung Batik Laweyan, karena di tempat lain pun juga jualan batik. Mungkin batiknya berbeda, tapi tetap sama-sama batik. Gitu. Kemudian kuliner lokalnya di masing-masing daerah itu kan memiliki kekhasan kuliner lokal sendiri-sendiri ya. Berarti kuliner lokal pun juga bukan pembeda di Laweyan. Nah, beda cerita untuk nanti poinnya di point of difference. Jadi itu pembeda destinasi wisata Laweyan dengan yang lain. Kayak gitu. Pembedanya itu tadi. Ternyata di sana bisa langsung ngebatik, workshop batik. Bisa ngeliatin orang ngebatik secara langsung. Jadi nggak cuman jual batik aja. Bisa langsung experience-nya. Wisatawan itu bisa langsung hands on dia membatik sendiri. Tentunya udah ada ini ya fasilitas mereka membatik ya. Jadi nggak cuman mereka itu batik lepasan gitu, tapi memang sudah disediakan semuanya. Dari cantingnya, dari kainnya, dari malamnya, bahkan ada nanti tutor atau instruktur yang ngasih tahu, oh caranya batik itu seperti ini gitu. Kemudian tadi bangunan cagar budaya ya. Nah ini juga merepresentasikan suatu destinasi wisata. Karena bangunan budaya tersebut itu kan biasanya di satu destinasi dengan destinasi lain itu ada pembedanya. Nah itulah salah satu poin pembeda di destinasi wisata Kampung Batik Laweyan. Kayak gitu. Jadi ini, untuk positioning itu ada dua hal yang teman-teman harus pahami. Point of parity, persamaannya dengan destinasi yang lain, yang itu juga positif, atau salah satu daya tarik. Kemudian pembedanya itu apa? Karena pembeda ini berarti seolah-olah memberi pesan bahwa pilih kalau mau liburan mendingan ke Kampung Batik Laweyan dibanding yang lain karena Kampung Batik Laweyan tuh memiliki ini. Lokasinya di tempat yang memang sangat historis di Kota Solo. Terus proses workshop batiknya itu bisa langsung disaksikan, bisa langsung diikuti. Kemudian memang komunitas pengrajinnya itu juga masih aktif di sana. Dan yang terakhir arsitektur bangunan budaya atau cagar budaya itu juga masih hidup di sana. Seperti itu. Oke, sampai sini ada teman-teman yang mau ditanyakan? Aman? Belum? Mas Hanif, aman ya? Oke, konsep positioning. Nah, positioning itu yang tadi sudah kita bahas. Ada strategic, STP. STP tadi apa? Segmentasi, targeting, positioning. Nah, tadi segmentasi udah dijelasin ya. Segmentasi yang baik itu harusnya include apa saja. Kemudian targeting itu kan memilih segmentasi kira-kira yang paling relevan untuk suatu destinasi tertentu. Nah, sekarang positioning. Positioning yang seperti apa harusnya yang paling bisa distrategikan untuk destinasi wisata, yaitu yang memiliki 3 syarat utama. 1, harus sesuai dengan kebutuhan wisatawan yang dituju. Itu. Gimana kita tahu wisatawan yang dituju? Dari segmentasinya, targetingnya. Itu jadi kita tahu nih wisatawan yang mau kita sasar itu seperti apa. Nah itu di relevansinya. Poin di relevan. Yang kedua, harus berbeda. Itu kenapa fungsinya point of difference. Teman-teman nyari tahu perbedaan atau keunikan destinasi wisata yang teman-teman kelola itu apa. Itu. Kemudian terakhir harus dapat dibuktikan sama wisatawannya. Ini jangan cuma klaim kosong. Dapat dibuktikan ini, teman-teman itu harus konsisten pengalamannya. Jadi tadi misalnya ada workshop batik. Ya berarti workshop batik itu schedule-nya harus jelas, kemudian layanannya pun juga harus baik, terus bangunan cagar budayanya itu juga harus terawat. Jadi nggak cuma sekedar ada, udah selesai. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus ada maintenance-nya seperti apa. Jadi benar-benar harus konsisten di setiap sudut wisata destinasinya. Mau itu pengelolaannya, produknya, produk batiknya. Kan ini kampung tematik batik ya. Otomatis kan batiknya juga harus bagus kan. Sesuai dengan suatu standar yang udah ditentukan lah sebelumnya.
nggak boleh lepas dari standar itu. Jadi produknya pun juga harus top notch, layanannya juga, dan semua yang menyertai itu harus konsisten, nggak cuman klaim dari awal aja kayak gitu. Dan semuanya itu harus bisa dirasakan oleh wisatawannya. Seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Karena Ibu. Oke, Kana. Kalau kita sudah menyiasatkan STP, bagaimana kita membuat strateginya lebih efektif? STP gimana? Oh, oke. Nice. Jadi gimana caranya strategi STP itu bisa lebih efektif? Karena kita dari awal tadi udah ngobrolin ya, segmenting, targeting, positioning itu seperti apa membentuk atau mengelola destinasi wisata hingga dia bisa efektif lah, bisa dirasakan langsung oleh wisatawannya. Oke, sekarang berarti memilih segmen yang paling baik. Tadi kan kita sudah membahas ini, poin-poin dari segmentasi apa aja kan? Apa aja tadi? Geografis, terus demografis, psikografis, perilaku. Oke, ada 4. Terus aksesibilitas. Ini yang tadi sempat saya singgung. Akses termudah ke destinasi wisata bisa dijangkau oleh siapa? Apakah tempatnya itu trekking gitu? Di sini ada kan tempat kayaknya yang destinasi wisata yang trekking gitu? Ada Apa ya namanya ya? di bukit yang trekkingnya beneran trekking. Trekking, iya. Mendaki. Bukit Bukit Mongkrang ya? Mongkrang yang lebih dekat. Nah, Mongkrang itu make sense gak kalau saya pas lagi hamil ke Mongkrang? Agak sulit kan ya aksesnya kan ya? Nah, mungkin aksesibilitas ini teman-teman juga harus perhatikan ketika menstrategikan. Kira-kira akses jalannya itu ramah untuk pasar yang seperti apa? Kayak gitu. Terus tentunya akses ini kan juga, aksesibilitas ini selain akses jalan, itu kan juga akses parkir kan juga masuk. Kira-kira parkirnya banyak nggak nih? Lokasi parkirnya sama tempat atraksi wisatanya itu deket apa enggak? Kalau misalnya itu jauh, berarti harus dipikirkan lagi juga tentang segmentasinya. Kalau misalnya segmentasinya memang, kalau memang untuk keluarga ada anak-anak dan ada yang sudah lansia, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk meng-overcome jarak dari tempat parkir sama tempat wisata itu sendiri, kayak gitu. Itu juga harus dipikirkan dengan matang. Kemudian yang keempat, harus sesuai dengan nilai budaya dan yang pasti daya tampung atau kapasitas destinasi wisatanya ya. Karena kalau overcrowded itu kan juga kurang nyaman. Wisatawan itu sangat kurang nyaman sebenarnya. Kalau destinasi wisatanya atau lokasi wisatanya itu sudah terlalu pack, terlalu banyak yang mengunjungi. Nah, yang terakhir, yang penting ini karena kita tadi contohnya Kampung Batik Laweyan itu sangat kental dengan budayanya, dan di destinasi wisata di Solo juga sepertinya begitu ya. Kebanyakan itu sangat kental dengan sosial dan budayanya ya. Nah, jadi yang pasti tidak merusak. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang ada di destinasi wisata itu merusak. Atau memberi dampak-dampak buruk di lingkungan tempat tinggal, karena biasanya destinasi wisata di Solo itu kan tempat sekelilingnya masih pemukiman kan. Nah, itu jangan sampai mengganggu pemukiman masyarakat juga. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Ibu. Boleh. Cara menyusun strategi positioning itu gimana ya? Cara menyusun strategi positioning. Oke. Gimana caranya positioning itu biar bisa membangun citra yang baik, yang unik, yang membedakan dengan kompetitornya. Nah, di sini coba teman-teman, kita kan tadi udah contoh nih Kampung Batik Laweyan. Kira-kira segmentasi seperti apa yang cocok untuk Kampung Batik Laweyan? Keluarga bisa? Edukasi bisa? Bisa. Anak-anak muda bisa? Bisa. Sangat bisa. Kira-kira pasar seperti apa yang paling menguntungkan untuk komunitas di Kampung Batik Laweyan? Kira-kira kalau keluarga itu pasti mereka ikut workshop batiknya nggak? Kemungkinan besar bisa. Kemungkinan besar, oke. Kalau anak-anak muda? Bisa. Tinggian mana tuh keluarga sama anak muda yang bakal menghabiskan?
waktu dan uangnya di sana? Mudah. Anak muda, oke. Berarti target segmentasinya itu berarti wisatawan muda, anak-anak muda seperti kalian ini. Wisatawan muda, jadi bagi wisatawan muda, Kampung Batik Laweyan itu menawarkan apa kira-kira yang ditawarkan? Menawarkan destinasi budaya melalui apa ini? Pengalaman membatik, pembuatan batik ya. Thank you Zidan. Itu. Jadi caranya mengeksplor positioning itu teman-teman pastikan dulu. Tadi segmentasinya udah kan, kalian udah ada segmentasi A, B, C dan seterusnya. Pilih dulu target yang paling sesuai. Tadi kayak tadi, kira-kira oh ini keluarga bisa, anak muda juga bisa, edukasi juga bisa. Tapi kira-kira siapa yang paling banyak spend waktu di sana? Siapa yang kira-kira paling banyak spend uang di sana? Nah itu hal-hal seperti itu yang teman-teman pertama harus formulasikan dulu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau aman seperti biasa, kita akan menuju deskripsi tugas yang teman-teman bisa kerjakan nanti. Oke, tadi kita sudah mempelajari soal target pasar, kemudian kebutuhan wisatawannya itu yang beragam tadi seperti apa saja, terus poin pembeda masing-masing destinasi wisata. Positioning tadi sudah ada rumusannya. Nanti ini slide-nya bisa teman-teman akses langsung ya di Siama ya. Positioning itu nanti rumusannya teman-teman juga sudah ada tadi slide sebelumnya. Tapi teman-teman harus bikin sendiri ini. Segmentasinya siapa, kemudian keunggulannya destinasi itu apa, itu harus teman-teman based on risetnya teman-teman sendiri. Nah, terakhir perceptual maps. Ini kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, perceptual maps itu seperti apa. Saya mau teman-teman nanti bikin. Jadi, tugasnya ini, teman-teman milih satu destinasi wisata di Kota Solo, harus beda. Per kelompok yang udah kita bagi sebelumnya. Jadi, satu kelompok kan ada 2 orang. Jadi, per kelompok ini destinasinya itu harus beda. Terus, per masing-masing kelompok itu nanti memformulasikan, mengerjakan semua ini, ada 5 poin yang harus teman-teman kerjakan dalam bentuk laporan seperti biasa ya, ada judul, kemudian daftar isi dan seterusnya, dikumpulkan paling lama minggu depan. Waktunya nanti akan saya informasikan seperti biasa di akhir perkuliahan. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Clear ya? Tugas ada yang mau ditanyakan? Aman sekali. Aman, oke. Oke teman-teman, kalau begitu mungkin perkuliahan saya sudahi sampai di sini. Terima kasih sekali atas kehadirannya dan perhatiannya. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sekian rekaman video mata kuliah pemasaran destinasi pariwisata pada program studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata ISI Surakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu persyaratan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada unsur pengajaran. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.